Halo rekan-rekan semua, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan sharing tentang hierarki pengendalian bahaya. Hierarki adalah suatu susunan hal, urutan, tingkatan, atau jenjang. Sedangkan bahaya adalah keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan atau kerugian. Sedangkan risiko adalah kemungkinan kerugian atau kerusakan yang terjadi dari paparan bahaya dan kemungkinan konsekuensi yang ditimbulkan. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, bahaya adalah seperti hiu di laut gitu. Kemudian resiko adalah berenang di laut yang ada hiunya. Jadi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk menyakiti kita, sedangkan risiko adalah kemungkinan dari bahaya yang bisa menyebabkan kita cedera. Nah, kalau diibaratkan hal lain adalah seperti ini. Listrik adalah bahaya, sedangkan resiko dari listrik adalah kesetrum, kebakaran, dan kerusakan alat. Contoh lain adalah pisau. Nah, pisau ini bahaya, sedangkan menggunakan pisau adalah risiko. Resikonya adalah tersayat, terpotong, dan tertusuk. Nah, misalnya kalau saya ibaratkan ini seperti air kotor ya. Jadi hazard atau bahaya ini seperti air kotor. Nah, air kotor ini rencana akan kita saring supaya airnya bisa diminum. Maka hierarki pengendalian bahaya ini adalah kurang lebih seperti saringan. Dan saringannya ini bertumpuk ya. Nah, jadi saringan yang pertama ini adalah eliminasi, saringan yang kedua adalah substitusi, saringan ketiga adalah engineering, saringan keempat adalah administrasi, dan saringan terakhir yang kelima adalah alat pelindung diri. Dan kalau sampai saringan terakhir ini airnya masih saja kotor, maka bisa dikatakan akan terjadi accident atau kecelakaan, yaitu dalam analogi ini yaitu sakit perut. Dan dari hierarki pengendalian bahaya ini yang paling efektif adalah eliminasi yang paling atas, dan yang paling bawah adalah yang paling kurang efektif. Begitu. Mari kita bahas satu-satu. Nah, eliminasi. Jadi eliminasi ini menghilangkan sumber bahaya. Kemudian yang kedua, saringan yang kedua itu adalah substitusi, mengganti alat atau material yang mempunyai sumber bahaya. Kemudian saringan yang ketiga itu engineering, yaitu rekayasa teknik untuk mengisolasi pekerja dari bahaya. Terus saringan yang keempat adalah administrasi kontrol, yaitu mengubah cara orang bekerja. Kemudian saringan yang kelima alat pelindung diri, yaitu melindungi orang dari kontak langsung dengan bahaya. Nah, kalau si kelima saringan ini gagal untuk menghilangkan bahaya, mengendalikan bahaya, maka akan terjadi kecelakaan begitu. Nah, kita analogikan pekerjaan memotong bawang dengan menggunakan pisau. Kita pakai hierarki pengendalian bahaya. Nah, misalnya kalau kita tempatkan si pekerjaan memotong bawang dengan pisau ini seperti ini, kita tempatkan ya. Jadi saringan yang pertama itu eliminasi. Nah, kita lihat. Nah, eliminasi ini menghilangkan pekerjaan memotong bawang dengan cara membeli bawang yang sudah dipotong misalnya. Jadi kan bahaya daripada pekerjaan ini tersayat, terpotong, tertusuk tangan kita gitu ya. Nah, untuk menghilangkan bahaya-bahaya tersebut, resiko-resiko tersebut atau bahaya dari pisau tersebut, nah, yang paling efektif adalah eliminasi, menghilangkan pekerjaannya dengan membeli bawang yang sudah dipotong misalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bisa lakukan di tahap eliminasi ini, ya sudah selesai di situ. Masalahnya sudah tidak ada lagi, bahayanya sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau kita tidak bisa lakukan di tahap eliminasi, maka masuk ke saringan selanjutnya, yaitu substitusi. Nah, dalam kasus ini, substitusi yaitu mengganti pisau tangan dengan alat pemotong khusus yang lebih aman. Misalnya alat-alat pemotong bawang khusus seperti ini. Nah, ini kan tidak kontak langsung kita tangan dengan pisau. Ya, jadi bawangnya tinggal disimpan, lalu tinggal dipres saja ini tutupnya, kemudian jadi bawang yang sudah dicacah seperti ini. Nah, ini substitusi.
Nah, bisa kita lakukan di tahap substitusi ini, sudah selesai masalahnya di situ. Tetapi kalau kita tidak bisa lakukan substitusi, maka akan masuk ke saringan selanjutnya, ke tahap selanjutnya, yaitu engineering control. Nah, ini engineering control itu memodifikasi pisau atau menambahkan alat khusus yang bisa melindungi tangan. Nah, sebagai contoh alat-alat seperti ini gitu ya. Jadi untuk melindungi tangan atau telunjuk kita dari sisi tajam pisau seperti yang di bagian ini, itu ada alat khusus, alat modifikasi khusus sehingga tangan kita tidak terkena sisi tajam yang di bagian belakang ini. Nah, kurang lebih seperti itu memodifikasi alat gitu ya. Nah, kita bisa lakukan engineering control, ya sudah selesai sampai di sini. Jadi kita tidak terpapar bahaya, aman di sini. Tetapi kalau kita tidak bisa lakukan engineering control, maka akan masuk ke saringan selanjutnya atau pencegahan selanjutnya, hierarki selanjutnya, yaitu administrasi kontrol administrasi ya, yaitu mempraktekkan cara kerja memotong bawang yang aman, misalnya seperti ini. Jadi ketika kita memotong bawang atau sayuran, kita menekuk tangan atau jari seperti ini sehingga tidak terpotong ya, atau tersayat tangan kita. Nah, ini cara kerja yang aman, cara memotong bawang yang aman. Bisa kita lakukan cara ini, ya sudah selesai di situ masalahnya. Jadi tidak akan cedera akibat daripada resiko-resiko yang timbul gitu. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa lakukan administrasi kontrol, maka lanjut ke pengendalian selanjutnya, yaitu dengan alat pelindung diri. Contoh di sini adalah memakai alat pelindung jari, sehingga jari-jari kita terlindung dari bahaya langsung terpotong atau tersayat. Nah, ini melindungi anggota tubuh kita dari paparan bahaya secara langsung. Nah, bila mana kelima hal ini tidak bisa kita lakukan, kita gagal mengimplementasikan kelima hierarki kontrol ini, maka yang timbul adalah accident atau kecelakaan. Misalnya jari tersayat seperti itu. Nah, tetapi dengan kelima hierarki kontrol ini, hierarki pengendalian bahaya ini, ya harapannya ada salah satu dari saringan-saringan ini yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa terhindar dari kecelakaan. Seperti itu analoginya. Mungkin teman-teman rekan-rekan safety semua bisa menganalogikan hal lain ya selain memotong bawang. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silahkan teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian.